Di sini ada terhidang nih, Dan. Ada tempe bacem, ada mendoan, tempe mendoan. Ini bukan diimpor dari Indonesia, tetapi dibuat sendiri oleh Mbak Melia yang memang sudah punya produksi pos tempe. Bereksperimen di dapur yang sebelum-sebelumnya nggak pernah masuk dapur, akhirnya demi cinta masuk dapur, bikin tempe dan lain-lain. Mas Daniel telah mematenkan satu produk yang sudah dibeli oleh berbagai perusahaan terkenal terkait dengan kopi dan kafe di seluruh dunia. Ini adalah the first yang pertama kali di dunia handheld atau portable electronic tamper. Jadi ini ada sensornya, terus kalau dipasang di portafilternya dia bisa tamping. Tampingnya ini very precise karena itu penting sekali buat bikin kopi espresso. Mudah-mudahan alat ini bisa diproduksi di Indonesia, tentu dengan bantuan pihak-pihak terkait di Indonesia untuk memberikan kemudahan di dalam produksinya. Ya. Sobat Indonesia, di sini saya ditemani oleh dua sosok muda yang berasal dari Indonesia yang telah beberapa tahun berada di Amerika Serikat. Khususnya kalau kita lihat lokasinya di sekitar Boston. Ini sangat menginspirasi kita. Kita perkenalkan Mas Daniel Kurnianto, asal Ambarawa, dan juga di sebelahnya adalah istrinya dari Mas Daniel, Mbak Melia Tio Kurnianto, yang asal dari Kudus. Sobat Indonesia, ini dua sosok muda dari Indonesia ini sangat menginspirasi, makanya kita undang mereka sebagai tamu pada podcast kita kali ini. Mas Daniel, apa yang membawa Mas Daniel dan Mbak Mela ini ke Amerika? Cerita sekali ya. Ya, jadi pertama kali kami ke Amerika tahun 2005 itu karena saya berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa Fulbright lewat Aminef Indonesia. Itu adalah beasiswa yang dipelopori oleh Senator Fulbright dengan tujuan untuk membangun kerjasama antara dua negara, dalam hal ini Indonesia dan Amerika Serikat. Beasiswa ini memungkinkan saya mengampu S2 di bidang pendidikan, khususnya bilingual education, dengan minor di children's literature. Waktu itu kami baru menikah, jadi atas dorongan dan juga nasihat orang tua, mereka menyarankan untuk kami berangkat bersama-sama. Satu paket, iya. Waktu itu Pak Daniel sedang merintis usaha sablon untuk bayi ya, khususnya gitu. Dan kami akhirnya berangkat bersama-sama dengan tabungan yang minim. Saya ingat sekali waktu itu kami menjual perhiasan yang habis merit. Iya. Kalau dari budaya kami, kalau lagi nikah itu keluarga dari orang tua memberikan bekal dalam bentuk perhiasan, kalung, cincin dan lain-lain gitu. Karena kami sudah menikah, kami berdikari, kami memutuskan untuk tidak meminta bantuan dari orang tua. Jadi kami akhirnya memilih-milih perhiasan-perhiasan yang bisa kami jual supaya kami punya dana gitu. Mungkin ini jadi ketahuan sama orang tua kalau itu yang kami lakukan. Anyway, kami berangkat bersama-sama. Saya menunaikan tugas belajar, lulus. Waktu itu Pak Daniel ikut dan akhirnya memulai dengan Cari kerja. Iya. But before that, butuh kerja permit ya, working permit. Butuh working permit dan itu butuh waktu kira-kira 2 bulan. Setelah itu akhirnya beliau
mendapatkan pekerjaan sebagai robotic assembler di satu perusahaan bioteknologi namanya Formulatrix Incorporation. Dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun dipromosikan dari assembler, perakit robot, sampai akhirnya menjadi mechanical engineer. Mungkin beliau bisa tambahkan kalau ada yang kurang. Silahkan, ini lulusan elektrostatika bencana. Silahkan. Saya cari kerja karena suka bidang robotika. Jadi kebetulan waktu cari-cari di Google ketemu nama perusahaan namanya Formulatrix. Waktu itu perusahaan kecil sebetulnya. Tapi saya suka sekali bidangnya, suka sekali produknya karena automation untuk biotech, research obat-obat baru gitu saat itu. Jadi saya bekerja di sana, bekerja sungguh-sungguh karena memang suka. Dan akhirnya sampai dapat multiple times, beberapa kali promosi, sampai juga gaji dinaikin beberapa kali gitu. Terus waktu balik ke Indonesia, karena istri udah selesai beasiswanya, kita harus pulang di Indonesia. Waktu pulang sama si owner dikasih Ada perbincangan. ada dia bilang, kamu kan pinter nih bikin robot-robot gini, kamu mau nggak bikin perusahaan di Indonesia? Makanya terus saya pulang langsung untuk membuat perusahaan di Indonesia, tepatnya di kota Salatiga. Ini mungkin perusahaan satu-satunya yang membuat high-tech biotech dari Indonesia yang langsung nanti begitu selesai dikirim ke perusahaan-perusahaan seperti Pfizer, Moderna, perusahaan-perusahaan yang sekarang lagi rame untuk urusan vaksin COVID. Dan juga universitas-universitas yang punya farmasi. Ya, Di Amerika. di Amerika. Sobat Indonesia, ini sesuatu yang sangat luar biasa, yang jarang kita ketahui. Kalau saya boleh tahu, support dari produknya Mas Daniel terhadap perusahaan-perusahaan vaksin yang banyak kita kenal selama COVID itu dalam bentuk apa? Jadi kita bikin automation, jadi satu alat mekatronik robotik gitu ya, karena bisa kita program untuk bisa memindah cairan dari satu, kita namakannya labware gitu. Jadi ada alat yang sampel misalnya darah gitu, darah orang atau sampel ini ya yang buat COVID itu dimasukin ke tabung kecil-kecil, nanti habis itu dicampur-campur cairan-cairan tertentu gitu lah, yang akhirnya nanti bisa masuk ke alat PCR, bisa keluar datanya, ini nanti DNA-nya apa, sistemnya apa, seperti itu. Jadi kita salah satu bikin itu. Another one itu bikin alat digital microscope yang ada lengan robotnya, karena harus bisa diprogram jam segini, dibaca pakai mikroskop, nanti didiemin lagi, diinkubasi, nanti hari berikutnya berdasarkan schedule dicek lagi. Jadi ini sangat bagus karena ini sebetulnya produk Indonesia di Salatiga di Jawa Tengah. Itu boleh dibilang ya perusahaan high tech yang layak dibanggakan gitulah di Indonesia gitu, karena ini literally customer kita ini perusahaan-perusahaan farmasi gede dimanapun, di Jerman lah, BI, Pfizer di Amerika itu. Jadi mereka ya di mana-mana kan mereka punya banyak cabang itu. Jadi benar-benar dibuat di Indonesia, di Salatiga, terus langsung dikirim ke negara-negara itu. Sobat Indonesia, kita baru tahu ya ternyata ada tangan dan otak putra-putri Indonesia yang berada di balik perusahaan-perusahaan farmasi besar yang banyak berperan di dalam pembuatan vaksin COVID. Mungkin ini baru pertama kita dengar. Jadi ini luar biasa. Selamat Mas Daniel. Nah, satu lagi di sini ada terhidang nih, Dan. Ada tempe bacem, ada tempe mendoan. Ini bukan diimpor dari Indonesia, tetapi dibuat sendiri oleh
Nah sekarang giliran Mbak Mei nih, Mbak Melia yang memang sudah punya produksi pos tempe. Dan ini juga sudah skala industri walaupun masih kecil dan kami berharap tidak lama lagi menjadi industri besar. Amin. Tolong kita bisa di-share kepada Sobat Indonesia, Mbak Mel. Sejarahnya gimana ini? Pos tempe. Betul. So, bermula dari kami waktu pertama kali menginjakkan kaki di Amerika 2005, saya itu kangen tempe, terus belanja tempe di Whole Food. Ambil tempe, dimasak tempe orek. Nggak pakai cicip-cicip, pokoknya langsung yakin aja enak gitu. Bapak pulang kerja, kita sudah siap mau makan, hidangan makan malam. Begitu kita makan, aduh pahit. Jadi akhirnya satu panci kita buang, kita tidak makan dan kita harus keluar untuk cari makan malam gitu. Kemudian mulai bertanya-tanya dengan rekan-rekan Indonesia yang ada di kota Boston waktu itu. Ternyata memang tempe di Amerika itu karena melalui proses pasteurization memperkenalkan rasa pahit atau another word yang mereka pakai aftertaste gitu. Yang itu sangat tidak nggak enak lah pokoknya ya nggak enak. Tempe kok kayak gitu. Jadi kita terus hunting, kita terus cari dari vendor satu ke vendor yang lain gitu. Sampai akhirnya kalau kita ambil dari vendor satu ke vendor yang lain, itu kadang-kadang tidak ada konsistensi. Saya akhirnya berbagi cerita dengan Bapak, terus Pak Daniel mulai penasaran gitu. Kalau kita cerita karena cintanya, akhirnya beliau mulai masuk cari artikel, buku panduan tempe tentang fermentasi. Ada buku tebal. Cara bikin tempe. Ya. Terus belajar ke rumah tempe, belajar dengan salah satu kita namakan pendekar tempe namanya Pak Sutono dari Tempe Hienak di Surabaya. Belajar sampai akhirnya berhasil memformulasikan satu resep tempe yang enak gitu. Seperti tempe Indonesia, cita rasa Nusantara. Setiap kali beliau bereksperimen di dapur yang sebelum-sebelumnya nggak pernah masuk dapur, akhirnya demi cinta masuk dapur, bikin tempe dan lain-lain. Sekali bikin karena prosesnya cukup ribet, akhirnya kita berbagi dengan rekan-rekan yang lain gitu. Rekan-rekan Indonesia, mereka kemudian, ini tempe enak, coba dijual gitu. Kita bilang, enggak lah, buat konsumsi sendiri aja gitu. Mereka tetap hanya, dijual ini prospek sekali, saya mau beli dan lain-lain. Akhirnya kita memberanikan diri September 2017, kita mulai buka Facebook page Pos Tempe. Gitu. Kenapa namanya Pos Tempe? Karena kita punya ada dua makna. Yang satu bos, Boston, BOS gitu. Yang kedua bos dalam bahasa Indonesia kan bos. Jadi itu punya dua makna. Itu akhirnya yang menjadi cikal bakal Pos Tempe. Kemudian dengan latar belakang engineering, Pak Daniel menciptakan formulasi tempe tidak hanya dari sisi rasa, tapi juga dari sisi proses. Nah, proses ini yang sangat penting karena prosesnya ini memastikan produksi tempenya itu konsisten. Mau hari ini, mau hari besok, mau musim salju, mau musim panas, apapun itu di Amerika karena kita punya 4 musim, itu tidak masalah karena beliau menciptakan berbasis IoT, Internet of Things. Semua proses fermentasi dipantau melalui komputer, ada grafiknya. Jadi kapan tempe itu dipanen, kapan tempe itu selesai proses fermentasinya dan bisa mulai kita panen terus kita masak gitu. Apa lagi ya? Plastiknya.
Oh, oke. Kemasannya ini biar nggak hitam-hitam. Ini Sobat Indonesia, ini kerjasama yang sangat bagus. Saya sendiri sudah melihat pabriknya. Di situ kemasannya juga banyak dibantu oleh Mas Daniel untuk engineering proses produksinya. Itu luar biasa. Bisa diceritakan, Mas? Itu kan ada mesin-mesin yang dibuat dan di-adjust itu bagaimana? Jadi tempe itu kan probiotik kan, jadi sebetulnya living organisms. Jadi dia hidup. Waktu hidup, dia prosesnya itu menyerap udara, oksigen, menghasilkan CO2 sama enzim. Nah, prosesnya itu membutuhkan kontrol temperatur sama kontrol humidity. Jadi hanya kita mencari gimana supaya bungkus plastiknya itu tuh bisa cukup untuk menjaga kestabilannya. Soalnya kalau terlalu banyak nanti tempenya jadi hitam gitu ya. Jadi over fermented. Itu selain rasanya udah berubah, tapi juga bentuk warna juga nggak lagi cantik gitu. Jadi kita memang aja dengan teknologi plastiknya yang kita buat. Jadi saya punya mesinnya sampean untuk bikin plastiknya khusus gitu. Puncture dari sisi untuk membuat lubangnya tadi ya. Jadi lubang core Sudah diukur ya, sudah diukur untuk benar-benar pas cukup. gitu. Itu butuh beberapa kali iterasi gitu. Ya, Sobat Indonesia, saya sendiri sudah membuktikan enaknya tempe dari Pos Tempe ini, baik ketika dibuat nugget, sate tempe, dan lain-lain, rasanya sangat enak dan teksturnya juga sangat lembut. Jadi kami berharap nanti Pos Tempe ini bisa menjadi Pos Tempe yang betulan di Amerika. Karena dengan 4 musim, karena tentu prosesnya beda kan dengan Indonesia yang relatif lebih panas temperaturnya dan lembab. Di sini temperatur tentu berubah sesuai dengan musim dan juga kelembabannya sangat kering. Jadi ada 2 hal, produknya sendiri dan proses pembuatannya. Mudah-mudahan ini juga nantinya ada paten baru yang dihasilkan. Dan kami tentunya di KJRI sangat support, terutama di bidang marketingnya. Terus ada lagi, ini pasangan yang sangat unik kita lihat di sini. Ini ada kopi yang enak, saya harus buktikan dulu. Menu Enak. Ini tadi dibuat oleh Mas Daniel, dan tidak hanya itu Sobat Indonesia. Mas Daniel telah mematenkan satu produk yang sudah dibeli oleh berbagai perusahaan terkenal terkait dengan kopi dan kafe di seluruh dunia. Tolong bisa diceritakan di mana asal-muasalnya ini, Mas Daniel. Ya, jadi ini device atau alat Mungkin bisa oleh Sobat Indonesia biar tahu seperti apa kerjanya. ya. Jadi ini alat untuk bikin espresso temper. Jadi kalau kita bikin espresso kan harus dipakai alat temper, harus manually, harus dipasang itu. Terus jadi saya waktu itu berpikir untuk gimana caranya. Jadi gimana caranya untuk melakukan tamping itu konsisten, karena espresso itu butuh proses yang selalu sama supaya hasil kopinya sama. Nah, waktu itu saya itu karena sebagai engineer, waktu saya bekerja di Formulatics, Pak, kan saya manage meeting setiap malam sama tim di Indonesia gitu-gitu. Tapi jiwa engineering kan tetap ada, gatel gitu lah ya kalau bahasa Jawa bilang gitu. Jadi saya akhirnya bikin something yang sering utik-utik itulah. Jadi keluarlah ini. Jadi ini adalah the first yang pertama kali di dunia handheld atau portable electronic tamper.
Jadi ini ada sensornya, terus kalau dipasang di portafilternya, dia bisa tamping. Tampingnya ini very precise, karena itu penting sekali buat bikin kopi espresso. Jadi ini sekarang saya lagi proses skill untuk untuk mass production. Ini semoga nanti bulan April kita sudah benar-benar bisa launching. Dan ini animo Pembeli distributor. right, itu sudah ngontak semua. Saya mau dong di Korea, di Asia ya di Australia, di Eropa, di Middle East. Itu semua udah pada minta nungguin karena mereka kepingin punya ini. Ini benar-benar pertama kali di Indonesia, di dunia gitu. Dan inginnya diproduksi di Indonesia. Betul. Dan ini sebagai orang Indonesia saya kepingin kan mau supaya kita itu tuh Produk Indonesia mendunia. ya Makanya ini instansi terkait di Indonesia ini bisa dibantu nggak? Kita mudah-mudahan alat ini bisa diproduksi di Indonesia, tentu dengan bantuan pihak-pihak terkait di Indonesia untuk memberikan kemudahan di dalam produksinya. Ya. Jadi ini sekali lagi ini prestasi dari putra-putri Indonesia yang ada di Amerika yang sangat luar biasa dan tentu perlu diapresiasi. Pertanyaan kami yang terakhir sebelum penutupan. Kami melihat apa yang telah dilakukan ini selain membanggakan, karena ini hasil karya putra-putri Indonesia, apa kira-kira resep yang bisa dibagikan kepada generasi muda Indonesia, di mana ternyata putra-putri Indonesia juga tidak kalah dengan yang di luar negeri, gitu, terutama seperti yang di Amerika, di Eropa, dan bisa menghasilkan paten. Kami persilahkan, siapa dulu, Mbak Maya atau Mas Ned? Kalau dari saya, karena saya juga ibu dan istri, waktu awal-awal kami memulai usaha, kami sudah menyiapkan dana, Pak, yang nabung, disisihkan. Jadi kita punya emergency fund, tapi di satu lain juga kami punya business fund, business venture fund. Nah, ini penting karena kita mau supaya kita tidak dibatasi oleh keterbatasan kita. Kalau kita sudah siap, ya kita berani dan kita memang sudah mempersiapkan dana juga. Mungkin dananya tidak full gitu, tapi dengan paling tidak kita sudah mempersiapkan dana, kita bisa lebih menjalaninya lebih dengan sudah persiapan. Ya, hatinya juga sudah siap. A wise person said, if you do not plan well, you actually plan to fail. Nah, ini. Jadi kita harus mempersiapkan supaya kalau kita sudah mempersiapkan, paling tidak kita sudah secara mental, kita udah siap untuk maju. Luar biasa. Kalau dari sisi Mas Daniel sendiri, yang selalu gatel untuk membuat hal-hal baru, bagaimana? Kalau saya boleh cerita gitu ya, saya ini anak dari Ambarawa. Kota sangat kecil sekali, kalau dari Jogja ke Semarang itu dilewatin 2 menit udah kelewatan gitu lah. Jadi kota kecil sekali. Cuman saya mau cerita kalau kepinginan generasi muda gitu Pak ya, untuk bermimpi itu jangan pernah ditahan. Mimpi itu sebesar-besarnya, dan itu tadi disiapkan untuk ke sana. Nggak mudah, tentu banyak jatuhnya, saya gagal beberapa kali gitu. Tapi kalau sekarang kita looking back gitu ya, lihat gitu, ternyata bisa loh. Saya sekarang manage lulusan MIT, lulusan Harvard,
saya nih siapa gitu kan. Ya jadi punya tim gitu. Lulusan Satya Wacana. Ya, saya lulusan Satya Wacana Elektro. Apa tuh namanya? Sekolah yang cukup ternama gitulah ya kalau di Indonesia untuk elektronika ya, teknik elektro. Itu bangga saya. Jadi waktu saya memulai perusahaan Formulatrix itu selalu dimulai dengan passion gitu ya. Apa tuh namanya? Suka gitu. Karena memang itulah yang saya benar-benar kepingin. Jadi setiap kali bekerja ada masalah, jadi nggak kerasa terlalu berat. Karena setiap pagi bangun, toh saya melakukan sesuatu yang saya suka. Meskipun susah. Ya kalau tadi ngomong soal pemerintah sedikit nyinggung gitu ya. Jadi waktu itu juga ada belum kenal siapa, tahu caranya ini gimana gitu. Itu sebagai engineer itu tantangan besar buat saya karena ya memang nggak tahu caranya gimana. Tapi ya itu pelan-pelan berjalan gitu. Jadi mungkin saya sedikit promosi sedikit boleh Pak. Silakan. Jadi kita di Formulatrix itu selalu butuh brain power. Harapannya di Indonesia apa itu namanya lulusan sekolahan di Indonesia. Jadi ayo ngelamar gitu. Kita itu cari terus untuk engineer mungkin apa itu namanya orang-orang yang memang punya kemampuan engineering itu kita benar-benar cari. Kita sangat menghargai kalau orang itu bisa, kenapa harus ke luar negeri? Karena di Salatiga aja ada. Gitu. Luar biasa sekali. Terima kasih. Saya tidak akan menyimpulkan terlalu banyak karena tadi sudah cukup jelas. Tetapi di situ ada perlunya planning. Tadi Mbak Mei menyampaikan. Kemudian juga confident, positive thinking, berusaha menyukai apa yang dilakukan, termasuk confident bahwa kita pun tidak kalah dengan rekan-rekan yang ada di luar negeri. Saya kira terima kasih sekali. Kopinya enak, tempenya enak, dan masih luar biasa. Jadi diskusi kali ini sangat bermanfaat. Sobat Indonesia, sekali lagi terima kasih kepada Mbak Melia Tio Kurnianto dan Mas Daniel Kurnianto. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.